Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pedihnya karma ya teman-teman ya. Jadi materi ini sudah pernah saya buat ya. Saya ingatkan lagi ya, supaya teman-teman nonton Sabtu yang baru gabung ya di channel ini juga ikut paham gitu ya. Karena ketika saya melihat ya materi-materi di YouTube itu tidak selamanya update gitu ya, akan tenggelam gitu teman-teman. Ya. Makanya saya perlu bahas ulang ya, supaya yang baru-baru ini juga paham ya, dan juga yang pasti durasinya akan saya tambah gitu. Kalau dulu materi saya cuma 4 menit ya, tapi sekarang akan saya lebih luas lagi durasinya gitu. Sehingga pemahamannya saya harapkan teman-teman nonton Sabtu ini juga lebih mudah untuk memahami. Kembali materi katanya dengan karma. Teman-teman nonton Sabtu, karma itu apa gitu? Apakah karma ini hanya milik agama Buddha atau Hindu ya? Ya tidak teman-teman ya. Di Hindu, di Buddha ya, itu kan hanya sebatas kata gitu loh ya. Tapi pada pelaksanaannya ya di setiap agama juga sama gitu loh ya. Ketika seseorang itu melakukan sebuah perbuatan jelek, ya pasti akan mendapatkan yang namanya balasan. Nah, di dalam Hindu dan Buddha, atau Hindu atau Buddha ya, saya kurang paham itu. Buddha ya, karma itu Buddha ya. Nah, di dalam agama Buddha itu sama ya, tindakan jelek kita menyakiti seseorang gitu. Hanya beda bahasa saja gitu ya. Kalau di dalam Jawa itu unduh wae pakerti ya. Sopo nandur bakal ngunduh ya, sama dengan itu gitu loh. Lah, ketika teman-teman weton Sabtu ya pingin hidupnya Anda itu bagus, pingin hidupnya Anda baik, pingin hidupnya Anda berkelimpahan, pingin hidupnya Anda ini selalu berada di jalan Tuhan, maka ini harus Anda perhatikan ya. Ini Anda harus perhatikan, jangan sampai tidak diperhatikan ya, karena ini sangat penting sekali ya teman-teman. Karena bisa jadi ya, masalah yang Anda hadapi saat ini ya, banyak tuh teman-teman nonton Sabtu yang kena masalah, dan masalah itu tidak selesai-selesai gitu. Masalah itu selalu ada terus, seperti tidak ada hentinya gitu. Maka bisa jadi masalah yang Anda hadapi itu adalah sebuah karma ya, sebuah akibat dari tanda tindakan Anda di masa lalu, yang mana Anda ini menyakiti seseorang gitu. Nah, inilah yang Anda harus sikapi gitu. Nah, terus bagaimana ya, supaya saya ini bisa terlepas dari karma? Karma ini tidak bisa dilepaskan ya. Bisa dikurangi, cari orangnya ya, yang pernah Anda sakiti, minta maaf sampai mereka ridho, sampai mereka ikhlas. Tapi itu pun persentasenya untuk mengurangi juga tidak banyak ini ya. Karena ketika seseorang sudah katakanlah terkena sebuah karma ya, itu sama saja dengan ketika Anda ini ya, coba Anda rasakan ya teman-teman nonton Sabtu, ketika Anda disakiti gitu, hati Anda kira-kira Anda ini bisa sembuh enggak dalam waktu setahun 2 tahun itu ya? Tidak loh, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun. Nah, ini cerita saya pernah disakiti ya tahun 2007 ya. Nah, itu baru sembuh di tahun 2011. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini ya, waktu saya ini habis ya. Di 2007 ya, 2007, 2009 ini depresi, stres gitu. Depresi, stres. Tapi saya bisa memanfaatkan depresi saya, stres saya alihkan ya, saya ambil. Oh, ini belum ya, 2007 sampai 2009 berarti 2 tahun ini belum ambil langkah ya, saya masih stres ya. Walaupun ya pekerjaan saya ya setiap hari itu keliling cabang ya, ngecek cabang-cabang. Nah, waktu saya itu sebenarnya habis di jalan, habis untuk ngecek. Sebenarnya masih tidak ada, masih ada beberapa waktu yang katakanlah saya itu bisa memikirkan sakit hati, itu masih ada jeda waktu di sana ya, sampai 2009. Lah 2009 ya, sebelum masuk ke sana ya, 2007 sampai 2009 2 tahun ini
Ya, kebetulan yang menyakiti saya itu apoteker gitu ya, ahli obat, ahli pengobatan. Jadi saya setiap berkunjung ke suatu tempat, misalkan Bondowoso, Banyuwangi, semua tempat ya, sampai di di Jawa Barat sana ya, itu saya selalu mampir di apotek, berharap ketemu dengan orang ini gitu. Ya, saya ingin penjelasannya seperti apa sih gitu, karpe seperti apa gitu. Tidak langsung wilang ting gitu. Nah itu bayangkan ya, sudah berapa banyak uang yang saya habiskan untuk mengobati luka ini gitu. Loh ya, itu ya saya ke cabang-cabang ini saya traktiri ya, anak-anak di cabang-cabang itu setap-setap itu ya saya traktiri ya. Saya setiap kunjungan ini tak belikan kue jajan itu, saya makan-makan seperti itu. Nah, tujuannya menghilangkan rasa sakit itu, tapi tidak hilang-hilang. 2009 akhirnya saya putuskan untuk ambil S2 ya, 2009 sampai 2011 lulus. Nah, disinilah ya saya bisa menghilangkan rasa sakit itu ya selama 2 tahun, berarti 4 tahun, 2007 sampai dengan 2011. Nah, kenapa kok saya bisa menghilangkan selama 2 tahun ini? Karena saya tidak ada waktu untuk memikirkan cinta. Tapi waktu saya gunakan supaya saya lulus tepat waktunya 2 tahun S2 itu. Alhamdulillah lulus ya dengan predikat terbaik. Ya, saya tidak tahu ya, pada saat wisudawan kelulusan itu dipanggil ke depan. Ya. Dengan IPK 3,75. Waduh. Di situ teman-teman ya, itulah pengalamannya ya. Orang yang rasa sakit hati itu tidak bisa hilang sekaligus ya, harus bisa dimanfaatkan. Nah, 2 tahun waktu yang saya buang sia-sia, menghabiskan uang mas ya mungkin puluhan juta gitu. Ada 100 juta mungkin 2 tahun itu lebih lah selama 2 tahun. Nah, akhirnya saya berpikir, kalau saya seperti ini terus, uang saya habis ya, neraktir terus, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, saya lampiaskan rasa sakit saya itu masuk kuliah S2. Ya akhirnya apa? Lulus. Ya, jadi uangnya tidak sia-sia gitu ya. Uangnya istilahnya investasinya ke otak saya gitu. Nah, coba bayangkan, ketika seseorang menjalani sebuah rasa sakit itu, mereka ini berupaya menurut strateginya masing-masing untuk bisa keluar dari rasa sakit itu. Nah, waktu yang dibutuhkan 4 tahun. Apakah karma orang yang menyakiti saya ini 4 tahun? Tidak ya. Tahun 2015 saya mendengar kabar ya, hancur semuanya gitu. Loh, itu loh karma. Lah, sejak saat itu dimulailah karma dia. Ya mungkin sampai sekarang ya, saya tidak pernah berhubungan, juga tidak akan menghubungi gitu. Atau suatu saat ya, kalau suatu saat ketemu ya saya akan tanya kenapa gitu. Itu aja gitu. Kenapa kok tega gitu. Loh, dendam semuanya sudah lenyap gitu. Ya, karena tanpa adanya rasa sakit itu, saya pun juga tidak akan bisa lulus S2 gitu. Kan seperti itu gitu. Jadi teman-teman Hutan Sabtu, Anda harus juga bisa mendapatkan manfaat ya ketika Anda yang menjadi korban. Tapi ketika Anda yang menjadi pelaku, ya Anda harus siap-siap tadi gitu. Misalkan penderitaan saya 4 tahun ya, Anda menyakiti saya 4 tahun ya, derita ya. Walaupun sampai detik ini masih kerasa gitu, tapi tidak tak rasa gitu ya, masih kerasa tapi tidak tak rasa, sudah biasa. Nah, coba bayangkan. Nah, manusia itu seperti itu. Maka Anda pun juga akan menjalani 4 tahun, itu minimalnya. Tapi biasanya karma itu tidak seperti itu. Karma itu akan lebih lama. Ya, nah inilah kalau teman-teman Weton Sabtu kena masalah itu terus-terusan lebih di atas 1 tahun, periksa perjalanan hidup Anda. Bisa jadi Anda pernah menjalani karma.
atau melakukan karma ya, melakukan dosa, menyakiti orang lain. Demikian, semoga ini bisa menjadi pengingat, semoga ini bisa menjadi motivasi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.